Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dapol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama. Di episode ke-68. Di episode sebelumnya, Kang Dapol menceritakan tentang Raga Sukma yang ikut mengantarkan pesanan seorang saudagar yang memesan makanan ke si nenek warung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Dua ekor kerbau menarik satu pedati yang membawa makanan dari sebuah warung menuju ke pusat kota. Di sekitaran pelabuhan Sunda Kalapa. Kemudian masuklah pedati tersebut ke sebuah rumah yang cukup besar. Rumah yang menyatu dengan kekadipatenan Sunda Kalapa di waktu itu. Ki Rencang yang diminta oleh sang saudagar menjemput makanan, kemudian menurunkan makanan itu dibantu oleh kusir padati dan juga Raga Sukma yang ikut akan membantu di waktu itu. Sedangkan si nenek warung hanya melihat dan memeriksa. Takut-takut ada barang bawaan yang tidak lengkap. Nenek, ini mohon maaf nih ya. Gimana ada di rumah ini tidak ada yang menyiapkan kayu bakar ini nih. Kemudian saya dengar si Raga ini suka menyediakan kayu bakar ke tempat Nini. Sebenarnya kayu bakarnya sudah ada, tapi tidak ada yang memotongnya nih. Jadi saya minta izin dengan sangat nih Nini ya. Si Raga mau diminta dulu ikut bekerja di Tuan Saudagar ini, supaya ya fungsinya dia ditugaskan untuk memotong kayu bakar. Saya mau minta dengan sangat ini di sini tidak ada yang membantu. Ya istilahnya Nini nggak bisa membantu atau si Raga bisa diizinkan oleh Nini. Aduh, Ujang gimana ya? Sebenarnya di rumah Nini juga perlu bantuan si Raga ini. Kan Nini harus menyiapkan makanan ke rumah ini, pesanan dari Tuan Saudagar juga. Kalau tidak ada yang membantu nanti Nini keteter. Gini nih, nanti saya minta sama istri saya sekalian mengantarkan Nini. Saya singgah dulu ke rumah itu, meminta istri saya untuk membantu Nini di warung. Ada juga tuh si Cikal, sudah perawan dia, pasti bisa membantu Nini. Saya mah mohon banget nih kalau membantu masak mah pasti si Cikal juga, dan juga itu si istri saya pasti bisa. Ya kalau gitu mah Nini mah gimana Ujang aja lah. Dan memang kayu bakar di rumah Nini masih cukup lah untuk 4 hari ke depan mah. Tapi tadi si Iki kamu suruh ya tuh ke rumah nenek untuk membantu nenek menyiapkan. Ya sama saja nanti ada buruhnya. Gak apa-apa Nini masalah buruh mah. Hitung-hitung dia bekerja sama Ki Saudagar. Soalnya tadi Ki Saudagar meminta untuk si Raga ini ada yang membantu. Nanti yang di warung ini pasti istri saya juga akan diberikan oleh untuk buruh istri saya dan si Cika nanti dikasih lah sama Tuhan saya lah. Jadi gak perlu lagi Nini yang ngasih. Ini mah
tugas gitu dari tuan saudagar. Saya mah kasihan di sini. Sibuk, tidak ada yang membantu. Bukan tidak ada yang membantu, banyak membantu mah. Pekerjaannya yang itu yang banyak ini. Jadi keteter nih, terutama yang membelah itu, yang membelah kayu bakar. Ya, nih mah kalau gitu mah gimana kamu sajalah. Ya udah kalau gitu mah terima kasih ya nih atas izinnya. Ya, gak apa-apa tuh. Sama-sama ini juga sudah bisa dibantu oleh Ujang. Ya, gitu aja tuh nih ya. Ya, gitu. Setelah si Nini berpamitan kepada tuan saudagar, begitupun pembantu ataupun rencang tuan saudagar, dan sudah berbicara sedikit dengan Raga Sukma yang akan membantu memotong kayu bakar di tempat tersebut. Si Nini kemudian bersama tukang Padati dan juga si Mamang rencang kembali ke rumahnya si Nini, sedangkan Raga Sukma tinggal di tempat itu. Kemudian datanglah seorang lelaki tua yang ditugaskan untuk mengatur semua acara, semua keperluan di rumah Tuan Saudagar tersebut. Nama bapak tua itu adalah Ki Baron. Ki Baron kemudian meminta Raga Sukma segera menyiapkan kayu bakar karena memang kebutuhan kayu bakar di warung, di dapur di rumahnya saudagar tersebut cukup membutuhkan pasokan yang harus selalu tersedia. Raga Sukma kemudian bekerja dengan giatnya sebagaimana mestinya. Aduh, ada-ada saja. Sudah kayu bakar keteter yang menyembelih ayam ataupun memotong daging, ini tidak lagi ada orangnya. Ada ya sebenarnya mah, tapi dia keteter juga lagi. Raga, kamu bisa memotong ayam atau memotong daging? Ini di dapur yang kepasukan yang memotong daging tidak bisa, katanya dia keteter. Aduh, gimana ya, Bah? Kalau saya masih bisa-bisa saja. Tapi ini kayu bakar katanya harus dipenuhi dulu itu yang sebelah sana. Jadi saya takut keteter juga, Bah. Nyait atuh. Jadi banyak ini, banyak pekerjaan, orangnya sedikit. Bukan tidak ada orang, sebenarnya banyak orang mah. Cuman di lain tempat pun saudara-saudara Tuan Adipati ini juga menyelenggarakan pesta, menyiapkan makanan, karena memang Tuan Adipati ini akan mantuan dengan orang dari luar negara ini mah, dari Bangla Negara. Oh, dari Bangla Negara, Bah? Emang ketemunya dari mana katanya, Bah? Ya, biasa. Itu kan pejabat dengan pejabat suka berhubungan. Suatu ketika dari Bangla Negara ada yang ikut mengamankan di pelabuhan sekitar Sunda Kalapa ini, diminta dari Pandu Negara katanya. Kemudian dia selanjutnya banyak berhubungan dengan Adipati di Sunda Kalapa ini, di Kekadipatenan Sunda Kalapa. Nah, ternyata dia melihat anaknya Tuan Adipati yang memang cantik lah, dan bercerita lah dia juga punya anak laki-laki katanya yang sudah cukup umur tapi belum menemukan jodohnya. Kemudian dijodohkanlah mereka. Jadi anak Adipati dengan anak Patin Bangla Negara ditikakan. Ibarat kata mah anak menak dengan anak menak, wajah dan wajah, besi dan besi. Orang kaya dan orang kaya, pejabat dengan pejabat ditikakanlah. Karena memang mas kawin yang diberikannya juga cukup banyak. Kemudian cacanakan bawa apa itu ya, dia nyumbang untuk untuk pestanya juga cukup banyak juga, Raga. Jadi
Tuan Adipati mau tidak mau malu kalau tidak menyediakan menyiapkan pesta yang cukup besar. Jadinya semuanya jadi repot ini. Kalau tidak salah ini seolah-olah satu kota. Tadinya mau 7 hari 7 malam. Cuman karena selalu keteter ini dari awal. Karena kita menyiapkan orang-orang yang untuk mengisi pestanya juga. Bukannya tidak ada, tapi iya pekerjaannya banyak. Apalagi undang dari Sanganagara, undang juga dari Malaka, undang dari Salawesi itu sampai ke sana, sampai ke Banjarmasin segala. Apalagi Pandunagara mah kita kan masih berada dalam jajahan Pandunagara. Udah pasti kegedean dan menak-menaknya. Malahan mah dari sekarang juga sudah banyak. Pengamanan pun ini masalahnya. Pengamanan itu memerlukan prajurit yang banyak. Dan mau tidak mau, untuk masalah pengamanan ini harus dikasih makan. Dan Tuan Saudagar sebagai adiknya Adipati ini bertugas untuk menyiapkan makanan. Jadi makin ketekter lah. Aduh. Ya sudah, jangan ngobrol aja. Kamu sediakan dulu kayu bakar. Nanti Bapak cari lagi lah orang yang untuk memotong daging atau memotong ayam mah. Ya udah atau gitu mah atau Pak saya ini juga kan sambil bekerja. Iya. Kamu ternyata rajin juga ya bekerjanya. Biasalah Pak. Kalau sudah jadi pekerjaan mah jadinya nggak mau rajin mau tak mau harus dijalani. Memang ibarat kata mendingan kita capek kerja daripada capek nyari kerja. Apapun pekerjaan kita harus jalani dengan sebaik-baiknya. Jelas kalau kita sudah punya kerja, kita sudah pasti ada buruhnya, dapat penghasilan walaupun kita kerjanya capek. Daripada kita capek nyari kerja, kayak tidak punya, waktu habis, capek iya, penghasilan nggak ada, dan memang tidak ada yang menyuruh kita. Kita sudah harusnya beruntung punya pekerjaan. Hanya saja kita pun harus terus berpikir bagaimana caranya kerja supaya tidak selalu menggunakan tenaga. Ini seperti Tuan Saudagar. Dia ongkang-ongkang tumpang kaki bahasanya. Uang yang bekerja untuk dia. Bisnisnya di mana-mana itu. Jual belinya sudah kain, terus dari kayu, kemudian mebel, kemudian hasil barang pangan. Wah, hebat dia mah. Karena sudah bukan lagi tenaga untuk bekerja, mencari uang. Sekarang mah dia sudahnya modal uang yang bekerja untuk dia. Pengen Abah juga seperti itu, Bapak juga seperti itu. Nah, kamu juga ini sekarang mungkin harus bekerja dengan tenaga. Tapi kita tidak tahu. Mungkin saja sehari, setahun, 2 tahun ke depan sana kamu jadi pejabat. Bisa jadi saudagar seperti Tuan Saudagar ini. Gitu ya Pak. Mereka berdua sambil ngobrol tetap sambil bekerja. Iya Arga, ini saya tinggal bersama Tuan Saudagar ini semenjak dia masih orok, semenjak dia masih bayi. Karena Abah di sini bekerja sebagai rencang ataupun pembantu ataupun ikut mengabdi ngaula Tuan Saudagar teh semenjak dia masih orok. Dulu sejak keluarganya ataupun bapaknya ini masih berjualan di pasar. Ya nasib mah tidak ada yang tahu. Apalagi memang Tuan Saudagar ini sangat rajin. Ketika dia masih usia belasan tahun juga sudah rajin dia mah ikut bekerja. Tidak istilahnya tidak tidak malas-malasan.
Walaupun sebenarnya orang tuanya pada waktu itu sudah termasuk yang sudah sejahtera, namun dia tetap rajin, ikut membantu, ikut ke sawah, pokoknya dia mah rajin lah. Dan ya tentunya kalau pantang menyerah, rajin dan terus-terusan bekerja, berusaha, kita bisa lihat hasilnya. Dia masih muda, tapi sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Dan ditambah lagi keuntungannya, kekayaannya, mau tidak mau, kalau putrinya menikah dengan Bapati dari Bangla Nagara ini, udah otomatis hartanya akan makin bertambah dan bisnisnya akan makin lancar. Wah, pokoknya. Dan yang paling ini ya, Tuan saudagar ini sangat baik. Abah juga dulu ya, rumahnya masih dengan anyaman bambu. Sekarang sudah pakai kayu, sudah wawon, sudah kuat. Bahkan diminta untuk tinggal di istana di Kadipatenan, akan dibuatkan katanya rumah. Aduh, tapi Abah jangan sampai kata pepatah, kacang lupa sama kulitnya, atau orang yang tidak tahu diri. Abah pun sekarang kan sudah bekerja, bukan lagi dengan tenaga, tapi dengan pengalaman. Dengan agama sudah kurang, paling Abah menyodorkan anak-anak Abah atau tetangga Abah untuk ikut bekerja. Karena Abah rumasa, Abah sadar diri bahwa tenaga Abah sekarang sudah kurang. Biarlah yang muda-muda yang ikut bekerja mengabdi ataupun membantu Tuan saudagar di sini, atau membantu tugas negara bersama Ki Adipati. Jadi walaupun demikian ya Abah tetap dipercaya oleh Tuan saudagar dan juga Tuan Adipati ini. Wah, Abah ternyata beruntung kalau gitu. Abah punya istilahnya Tuan ataupun punya dunungan teh baik. Apa itu dunungan? Bukankah dunungan mah yang suka kalau perempuan kalau petani itu pakai topi itu? Masih ya Abah ada-ada aja. Itu mah tudung, Mbak. Tudung. Bukannya tudung itu yang kalau ada tumbuh-tumbuhan, kalau ada pepohonan, hutan-hutanan. Apa itu mah gunung, Abah? Bukankah gunung itu adalah yang suka dipakai untuk menahan panas, yang terbuat dari kain yang dulunya itu katanya mah dibuat oleh orang-orang dari luar negara. Itu mah payung, Abah. Ya. Abah juga sebenarnya tahu, tapi hanya ya ngobrol mah kemana aja kan. Iya, Abah mah lucu ya. Bukan nggak lucu, tapi ya kita sambil bekerja supaya tetap hati senang. Jadi harus sambil ngobrol dan sedikit mencairkan suasana gitu. Ya, ini kayu bakarnya beresin ya. Abah mau lihat-lihat dulu pekerjaan di sebelah sana. Takutnya itu yang mencari pemotong daging belum ada, atau bahan-bahan yang lainnya belum tersedia. Ya Abah, silakan Bah. Kemudian si bapak itu melanjutkan pekerjaannya untuk mengontrol dan mengawasi para pekerja yang membantu di rumahnya Tuan saudagar. Sedangkan Raga Sukma terus menyelesaikan dan mengerjakan tugasnya sebagai pemotong kayu bakar. Waktu terus berlalu, hampir tengah hari Raga Sukma sudah selesai di dapur ataupun di dapur umum yang tadi diminta oleh si bapak pengatur, si bapak panitia mungkin ya. Si bapak rencangnya Tuan Tuan saudagar. Kemudian setelah itu datanglah seorang ibu-ibu, seorang wanita yang agak tua memanggil Raga Sukma. Bujang, sini. Aduh, ibu teh lagi keteter ini.
nyisik-nyisikan ini sayur-sayuran dan juga ini bawang, kentang dan lain sebagainya. Belum ada yang memotong-motongnya. Kamu sudah selesaikan bukan memotong kayunya, kayu bakarnya? Sudah nih, ada apa? Ya tolong bantu ini ya, tolong bantu nyuci sayur-sayurannya yang sudah dipotong-potong ini oleh si teman-teman yang lain, oleh yang ibu-ibu yang lain. Oh iya kalau gitu mah, mangga. Rupanya tidak hanya tugas memotong kayu. Memang tugas utama Raga Sukma adalah memotong kayu bakar di acara tersebut. Namun di sela-sela waktu, Raga Sukma pun diminta untuk menyuci sayuran, kadang-kadang memotong sayuran, kadang-kadang juga memotong daging dan lain sebagainya. Singkatnya, pekerjaan ketika di pesta yang menyiapkan makanan semuanya dilakukan oleh Raga Sukma sampai menjelang sore hari. Di sore harinya, pekerjaan tidak ada kurang-kurangnya. Namun, si Nini yang bertugas sebagai canoli ataupun koki dalam bahasa sekarang menyilahkan Raga Sukma sedikit untuk meluangkan waktu untuk beristirahat sambil dia membawa sepiring makanan kepada Raga Sukma. Kujang, makan dulu Kujang. Pekerjaan mah apa lagi ketika waktunya seperti ini tidak akan ada ujung-ujungnya, akan selalu ada dan terus sampai selesai. Mungkin sampai selesai pun akan terus-terusan ini. Banyak pekerjaan. Ini makan dulu sampai istirahat. Sampai temenin juga ya Ambu untuk makan. Oh, mangga Bu. Kemudian Raga Sukma bersama si Ambu itu yang ternyata memang baik makan bersama di belakang dapur di rumah Bapak Tuan Saudagar sambil sedikit beristirahat. Sebenarnya mah Kujang, si bapak tadi, Kang Barong, si Abah itu teh, suami Ambu itu teh, dia memang sudah puluhan tahun di sini, membantu ataupun ya ikut menjadi rencang di rumahnya Tuan Saudagar ini. Ya kerasa lah, kalau tidak ada pekerjaan seperti ini mah kita senang hidupnya. Hanya sedikit bekerja seperti di rumah biasa saja, menyiapkan makanan, membantu-bantu. Kadang-kadang yang bekerja mah ada orang lain, tapi ketika keadaan seperti ini mah, aduh nenek juga, Mini juga gitu ya, Bu juga, jadi ikut capek, ikut membantu juga, tidak hanya mengatur. Memang istilahnya mah secara sederhana mah ini jadi memimpin dapur, mengatur pekerjaan. Tapi di satu sisi ini juga sebagai pemimpin merenan harus ikut bekerja. Begitupun dengan kamu tahu, lihat juga tadi si Abah, dia hanya harusnya mengatur dan mengawasi, ikut juga membantu memotong kayu bakar, dan memang seperti itu. Tapi ada juga banyak pejabat-pejabat ataupun ya yang bukan seperti Kang Adipati mah, memang dia mah rajin. Ini juga yang masih Ambu nyontoh sama Kang Adipati, Tuan Saudagar, yang walaupun benghar, walaupun kaya, walaupun banyak uangnya, tetap memperhatikan, tetap bekerja. Nah banyak orang-orang selain itu abang-abang kaya, mentang-mentang kaya, dia hanya cukup memerintah atau bahkan istilahnya memperbudak para pekerja yang bekerja kepada dia. Tapi nenek mah sangat beruntung bersama si Abah, punya dunungan ataupun tuan teh baik-baik, baik itu Tuan Saudagar ataupun Tuan Adipati. Oh gitu ya Bu. Gitu Kujang. Beberapa saat kemudian si Abah Baron kemudian datang lagi sambil juga membawa sekantong makanan. Ambu, aduh, Abah teh khawatir Ambu tidak sempat untuk makan dan beristirahat
karena banyak pekerjaan. Ambu sudah bisa sedang makan, ternyata ini ada buah ini dari Tuan Saudagar untuk Ambu, katanya di dapur sambil beristirahat. Abah juga ini juga mau sambil sedikit ngasuh. Tak gitu Raga. Kalaupun kita masih banyak pekerjaan, kita mah harus tetap tahu waktunya istirahat. Tapi kalau sudah cukup istirahat, jangan kemalinaan, jangan keterlaluan, jangan berkepanjangan istirahatnya. Sedikit bekerja banyak istirahat, bukan seperti itu. Bekerja mah kudu di sela-sela pekerjaan kita tetap harus apa itu namanya? Menyisihkan waktu, Abah. Kirain teh menyisihkan teh itu kalau beras mau dicuci itu. Aduh, kata siapa? Itu mah menyisihkan. Isikan mencuci beras ya Bu, lain mengisikan. Nah, kalau kamu suka itu cari kutu ke rambut itu, itu mah Abah nyalik sik, Abah. Hari itu yang suka dibuat bangunan atau misalnya ada di mana di basisir, itu mah kesik pasir, Abah. Ya, nah gitu Raga, si Abah mah tidak bosan-bosan, selalu ada aja ngomong teh kemana weh. Gini Raga, ini bakal serius Raga. Kamu bisa gak nginep? Soalnya di sini ya selain pekerjaan juga para penjaga sekitaran rumah Tuan Saudagar ini banyak ditarik ke rumahnya Tuan Adipati. Jadi hanya beberapa orang saja. Kebanyakannya juga perempuan yang masak dan ikut menyediakan makanan. Jadi para penjaga agak kurang, laki-lakinya jadi kurang. Kamu bisa gak nginep, tidak pulang dulu ke rumahnya si ibu warung, si emak warung, atau pulang ke rumah kamu? Gimana ya, Bah? Saya mah janjinya juga harus akan kembali pada sekitaran sore hari atau menjelang malam, Bah. Udah gini aja, nanti Abah akan bilang sama si si Dudung yang tadi memesan makanan. Si Dudung juga tidak bisa nginep di sini, ditarik ke Tuan Adipati untuk membantu mengawasi makanan di sana. Jadi makin berkuranglah laki-laki, khawatir mau tidak mau kan ini pestanya pesta para pejabat, takut ada yang orang yang dolim, orang yang jahat gitu. Apalagi kita tahu juga disebutkan aman ya aman negara kita itu. Kekadipatenan kita ini disebutkan tidak aman ya tidak aman, karena kita tetap saja harus waspada. Takutnya ada orang yang mencuri-curi kesempatan melihat tidak banyak penjaga, tidak banyak laki-laki di rumah Bapak Tuan Saudagar ini. Ada orang yang berani-berani mengganggu keamanan di rumah ini. Gitu Raga. Paham gak maksud Abah ini? Ya sebenarnya paham, Bah. Ya, tapi kalau memang saya diminta untuk ikut menjaga, saya mohon izin nanti setelah matahari terbenam saya minta istirahat dulu lah sampai sarere budak ataupun sekitar jam 9 malam untuk sekedar tidur, Bah. Nanti bisa dilanjutkan lagi sehingga saya bisa ikut menjaga rumah ini dari yang diperlukan oleh Abah tadi, yang disebutkan Abah tadi. Jadi kidir gitu, Bah. Saya juga akan perlu istirahat, Bah. Bagus. Kamu punya inisiatif yang bagus. Memang harus gitu, kita harus bergilir. Bolehlah nanti kamu menjelang terbenam matahari, kamu bisa istirahat dulu sampai nanti agak malam. Sekitar sarere budak atau sekitar jam 9 malam lah. Nanti sama Abah minta atau dibangunkan. Ya sudah kalau kamu memang sanggup. Tapi gini, Bah, nanti kalau subuh-subuh saya mau
dini hari itu saya mau pulang dulu ke rumahnya si Mawaru. Karena kan janjinya saya tidak nginap. Ini sudah nginap. Kan jauh tempatnya. Ya gak apa-apa, Bah. Kalaupun berjalan kaki tidak mungkin hanya sekitar 1 jam saja. Pulang pergi paling jadi 2 jam, Bah. Ya sudah kalau gitu mah. Gini aja, kalau memang sudah pagi kamu mau pulang dulu, kamu bisa istirahat dulu Bah di si Mawaru. Nanti pasti akan ada pedati lagi yang menjemput makanan ke rumahnya si Mawaru. Nah kamu ikut lagi ya ke sini. Ya bisa gitu juga Bah. Ya udah kalau gitu mah terima kasih ya kamu mau ikut membantu jaga malam di sini. Ya Bah, sama-sama Bah. Waktunya. Terima kasih yang sudah nyimak video ini. Like, komen, dan subscribe-nya di Antosku Kang Dangol. Ya seperti yang disampaikan Kang Dangol di episode sebelumnya, ketika nambah subscribe seneng Kang Dangol makin semangat. Nah gitu, dukungan dari semua yang menyimak video ini, subscribe-nya di Antos Kang Dangol supaya makin semangat dalam ngadongengnya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permi.